Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiyuddin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kelas B, nomor induk mahasiswa 2021 01 10 1000 66. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas pendidikan kewarganegaraan yang bermaterikan relasi antara agama dengan negara. Relasi antara agama dengan negara di kalangan kaum muslimin terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat negara, dan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk hidup individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara. Dalam kehidupan manusia, berikut diuraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran atau paham antara lain sebagai berikut. Hubungan agama dan negara merupakan paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatukan dengan agama karena pemerintah menuntut faham untuk dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakat berbangsa dan negara dilakukan atas Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Yang kedua, tadi yang pertama itu yang sekarang yang kedua, sistem pemerintahan ini ada dua, yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. Sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung, yang memerintah bukan Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Adapun hubungan agama dan negara menurut paham sekuler, memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan
tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya. Negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini. Tapi negara tidak ikut ikut campur tangan dalam urusan agama. Hubungan agama dan negara menurut paham komunisme ini memandang hakikat hubungan agama dan negara. Berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme, historis dalam ini menimbulkan paham etis atau tak bertuhan yang dipelopori Karl Marx. Menurut manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat, negara, sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama. Makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu, agama harus ditekan dan dilarang. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi, karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi. Hubungan agama dengan kehidupan manusia adalah dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat untuk negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realistis fantastis makhluk manusia. Agama merupakan keluhan makhluk yang tertindas. Berbicara mengenai hubungan agama dan negara Indonesia merupakan persoalan yang menarik untuk dibahas. Penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia yang mayoritas agama Islam, tetapi ini karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, maka hubungan agama dan negara dapat digolongkan menjadi dua. Di antaranya yaitu yang pertama, hubungan agama dan negara yang bersifat antagonistik. Maka maksud hubungan antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah pada masa kemerdekaan dan sampai pada masa revolusi politik Islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara, sehingga persepsi tersebut membawa implikasi atau keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap ideologi politik Islam. Hubungan agama dan negara yang bersifat akomodatif. Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan adanya kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat Islam merupakan kekuatan politik yang berpotensial, sehingga negara mengakomodasi Islam. Jika Islam ditempatkan sebagai outside negara, maka konflik akan sulit dihindari, yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI atau Negara Republik Indonesia. Kelima, sejak pertengahan tahun 1980-an ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai mencair, lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian besar.
masyarakat Islam, kebijakan itu berspektrum luas dan memiliki sifat yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, struktural, atau yaitu dengan semakin terbentuknya kesepakatan bagi para aktivis Islam untuk terintegrasikan ke dalam negara legislatif. Misalnya, disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Infrastruktural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur yang dipengaruhi umat Islam dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap Islam yang menggunakan idiom perbendaharaan bahasa pranata, ideologis maupun politik negara. Hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala jalannya termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama. Serta sebaliknya, aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara. Atau pemerintahan menurut aliran ini, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran yang ketiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Sementara itu, Husain Muhammad menyebutkan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan agama dan negara. Yang pertama, hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas di mana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya, merupakan dua lembaga yang menyangkut. Yang kedua, hubungan simbiosis mutualistik, bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan, sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara. Ibnu Taimiyah atau tokoh Sunni Salafi berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berkeindahan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya sementara. Itu tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani. Selanjutnya, Al-Ghazali dalam bukunya Al-Iqtisad fi al-I'tiqad mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar. Agama adalah dasar dan penguasaan atau kekuasaan negara adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur, dan sesuatu yang tidak memiliki penjagaan akan sia-sia. Yang tujuh, mengikat kompleksitas politik dan historis negara bangsa Indonesia sejauh menyangkut kehidupan agama dan umat beragama, dan juga political and social revolution yang biasa muncul pada masa sekarang. Pada masa-masa transisi mendatang, maka jelas masih sangat sulit mencari format yang tepat dan acceptable bagi banyak pihak dalam reposisi hubungan agama dan negara. Akan tetapi agaknya suatu hal sangat jelas bahwa akan sulit dibayangkan jika reposisi itu dimaksudkan untuk menyisihkan begitu saja pemerintahan dalam mengatur kehidupan warga negara, termasuk dalam kehidupan beragama, khususnya
dalam aspek administrasi keagamaan, bukan aspek teologis masing-masing agama, dan akan lebih sulit lagi jika reposisi itu dimaksud untuk memisahkan agama dan negara melalui pemisahan terhadap misalnya kedap air atau water-like separation. Dengan kata lain, mengubah Indonesia menjadi negara sekuler, setidaknya sebagai besar umat Islam, belum siap untuk menerima perubahan itu. Baik, untuk simpulan yang pertama, di kalangan kaum muslim terdapat kesepakatan bahwa eksistensi negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat negara dengan teoritasnya mengatur hubungan yang diperlakukan antara masyarakat, sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan hanya. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Pada hakikatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelamaan sifat kodratif manusia sebagai makhluk hidup, ada individu dan makhluk sosial. Untuk karena itu, dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar merupakan pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara mempunyai sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Adapun macam-macam, yang kedua, macam-macam model hubungan negara dan agama, yaitu hubungan agama dan negara menurut para teokrasi. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme, hubungan agama dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya aliran. Kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran tiga berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan masyarakat, termasuk bernegara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.